Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Di video kali ini, saya akan berbagi dengan kalian sebuah permainan yang sangat mengesankan yang dimainkan oleh Grandmaster catur asal Rusia, Alexander Grischuk. Tak usah banyak congcing, langsung aja kita cocol. Nyo ah beset mang. Di sini Grischuk bermain menghadapi Grandmaster asal Ukraina, Ruslan Ponomaryov, yang terjadi pada tanggal 10 Oktober tahun 2000. Grischuk membuka dengan E4. Ponomaryov membalas kuda F6. Pion langsung nyeroto. Kemudian kuda D5, D4, D6, kuda F3, dan pion G6. Kini kita memasuki formasi pertahanan Alehin modern, variasi Alburt. Grischuk lanjut gajah serang kuda, kuda serang balik, gajah mundur, gajah fianchetto, pion A4 putih mainkan, bertujuan untuk mengudak-udak kuda. Itulah sebabnya kenapa hitam merespon dengan A5. Kuda salto membuat ancaman terhadap F7 bersama gajah, pion menggagalkan ancaman. Pion memperkuat pion. Pertempuran di petak tengah pun pecah, pion makan, sebuah serangan standar untuk membuka pertahanan. Hitam mengizinkan putih menguasai petak tengah dengan pion-pionnya, lalu pion kembali menyerang pion center. Setelah pion C3, pion ambil pion, kedua belah pihak memarkirkan raja ke dalam istana, dan putih rokade, hitam blokir. Kemudian pion sikat pion, kuda keluar kandang menekan D4 bersama menteri, kuda mundur coba mempertahankan, pion F6. Sebuah pergerakan yang cukup aneh dari hitam, karena bisa melemahkan pertahanan raja, di mana pion E6 menjadi sangat rentan untuk dieksploitasi. Lalu kuda C3 putih mainkan, pion ambil pion, gajah serang menteri, menteri menghindar ke D7. Pertempuran kembali terjadi di petak pusat. Pion makan, kuda membalas, dan benteng pergi menghabisi benteng. Kita mundur sedikit. Jika di sini hitam mengambil kuda dengan gajah, benteng akan mengambil benteng skak, raja makan. Menteri serang raja kembali skak, raja menghindar ke G8. Lalu benteng menyerang menteri. Kalau gajah menutup, skak, gajah halangi gajah. Setelah gajah makan, menteri makan, kedua perwira hitam akan terancam. Meskipun kuda coba melindungi menteri, setelah kuda makan, pion makan, benteng membalas, hitam akan mengalami kekalahan telak. Di situasi ini, langkah terbaik buat hitam adalah mengambil menteri dengan menteri. Saat benteng makan, benteng membalas, dan setelah beberapa pertukaran, hitam akan unggul satu pion. Namun sangat disayangkan, hitam malah menghantam benteng dengan benteng, di mana ini adalah sebuah kesalahan yang akan menempatkan hitam dalam masalah yang cukup serius. Sehabis menteri cocol benteng, menteri cocol raja, skak, raja sembunyi ke pojok, menteri embat kuda mengancam gajah, gajah menghindar sembari menyerang kuda. Jika di sini kuda kabur ke D5, kuda makan, pion membalas, benteng ancam menteri, menteri menghindar berbalik menyerang gajah, benteng akan menyerang raja, skak. Gajah coba menutup, namun gajah menghantam pion kembali skak, raja kabur, menteri mengudak-udak. Sehabis raja mengungsi ke H6, pion H4, menteri G3, putih akan terus memburu raja, hingga menemui sang pencipta.
Membaca hal tersebut, maka Hitam menempelkan menteri ke C5. Lalu kuda menyerang menteri, kembali membuat sedikit masalah bagi Hitam. Menteri B4. Kuda salto ke G5, dengan ancaman sekak, diikuti gajah F6. Kemudian Ponomaryov menggeser raja ke pojok, menteri tetap naik ke F7, dan sekarang gajah F6, menjadi ancaman yang sangat serius. Hitam terpaksa mengeluarkan gajah ke D7, demi menjaga raja dari ancaman menteri, namun Grischuk langsung membuat pukulan taktis, gajah pergi menghantam pion. Kalau gajah nekat mengambil gajah, kuda ambil balik, dan Hitam sudah tak bisa berbuat banyak, raja akan tewas mengenaskan, akibat digagahi menteri. Maka benteng ditugaskan untuk mengeliminasi gajah. Dan dibalas dengan langkah fantastis serta bombastis. Menteri naik menyerang raja, skak. Setelah benteng dipaksa makan biji kedondong, raja langsung mati kelolo dan odong-odong, skakmat.